tidak wajib, tidak harus per 2 tahun sekali jalan tol naik. Ya, ini perlu digarisbawahi bahwa tidak harus atau tidak wajib jalan tol naik dalam 2 tahun sekali. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat konsumen sekalian, kali ini kita bertemu lagi dengan channel FTE, Forum Transfer Edutainment. Sahabat konsumen sekalian, perlu diketahui bahwa channel ini berisi atau mengulas tentang hal-hal yang berkaitan dengan isu-isu atau informasi perlindungan konsumen yang tengah aktual. Nah, kali ini saya akan membacakan sebuah berita yang terkait dengan pelayanan jalan tol bagi pengguna jalan tol ya, atau yang disebut dengan konsumen. Nah, berita ini mohon izin saya akan bacakan ya. Dikutip dari 100kpj.com atau 100kpj.com. Judul beritanya adalah ban mobil pecah karena jalan tol berlubang, Tompi semprot jasa marga. Nah, ini kejadian sekitar tanggal 7 Februari yang lalu ya. Rabu 10 Februari 2021, 100 KPJ, belakangan sejumlah mobil mengalami kasus ban pecah atau sobek terjadi di jalan tol Jakarta Cikampek. Ini dikarenakan banyaknya jalanan yang berlubang dan terlihat oleh pengendara di malam hari. Usai mendapat banyak komplain, Jasa Marga pun langsung melakukan perbaikan. Bahkan mereka melakukan ganti rugi kepada beberapa kendaraan atas kejadian tersebut. Ternyata Tompi menjadi salah satu korban dari jalanan yang berlubang di jalan tol. Penyanyi yang sekaligus dokter tersebut meluapkan kemarahannya di akun Twitter pribadinya @dr_tompi. Jalanan di tol Jakarta Bandung lubangnya gede-gede dan acak. Ban saya juga pecah depan belakang sampai robek. Alhamdulillah masih selamat. TPN PT Jasa Marga, tolong dibenerin jalanannya. Jangan berjatuhan korban, apalagi malam tuh lubang kagak kelihatan. Kicaunya pada 8 Februari 2021. Tweet dari Tompi itu langsung mendapat balasan dari akun resmi PT Jasa Marga yang isinya permohonan maaf dan menanyakan secara detail di mana jalan tol yang berlubangnya. Mendapat balasan seperti itu, Tompi pun kembali melancarkan keluhannya. Menurutnya, para pekerja di Jasa Marga jangan terlalu kebanyakan duduk di pos. Anda tinggal kirim petugas sweeping, catat yang benar biar akurat. Seharusnya nggak usah nunggu laporan korban, udah kewajiban memelihara jalan. Jangan kebanyakan duduk di pos, timpalnya. Akun Jasa Marga pun akhirnya memberikan sejumlah foto bahwa jalanan berlubang sudah mendapatkan penanganan. Nah, tolong hal baik ini dikerjakan rutin. Jangan dikumpulin dulu, terima kasih, banyak tuntasnya. Nah, demikian sahabat konsumen sekalian, berita yang cukup menghebohkan ya. Bagaimana kalau kita yang menjadi korban ya. Kalau kita yang mengalami hal serupa. Nah,
isu ini ya, berita ini saya angkat dengan tujuan adalah untuk menyampaikan hak dan kewajiban antara pengguna jalan tol ya, yang bisa dikatakan sebagai konsumen jasa tol dengan pengelola jasa tol. Nah, di sini dalam perspektif hukum perlindungan konsumen tentunya itu sudah diatur baik pengelola jalan tol dalam hal ini PT Jasa Marga ya, sebagai BUMN yang kategorinya sebagai pelaku usaha ya, yang merupakan kepanjangan tangan pemerintah, dan juga konsumen ya, pengguna jalan tol. Nah, sahabat konsumen sekalian ya, di satu sisi peristiwa ini cukup menghebohkan ya. Nah, namun yang menjadi sorotan saya di sini adalah ketika bulan Januari ya, kalau tidak salah tanggal 17 Januari itu Jasa Marga sudah mengumumkan adanya kenaikan tarif jalan tol. Nah, ini yang jadi problem ya. Ini yang jadi persoalan ketika masyarakat pengguna jalan tol atau konsumen jalan tol dikenakan tarif ya, itu tidak cukup banyak upaya dari konsumen untuk protes ya. Dengan kata lain, konsumen selalu menerima, apalagi ini yang menetapkan adalah BUMN ya, dalam hal ini Jasa Marga yang notabene kepanjangan tangan pemerintah. Sementara jalan tol itu tidak ada alternatif lain ya, hanya jalan tol itu saja. Nah, namun di sini saya melihat adanya ketidakseimbangan antara kewajiban konsumen ya, pengguna jasa tol dengan kewajiban dari pengelola jasa tol sendiri ya terhadap fasilitas dan pelayanan jalan tol tersebut. Nah, wargi konsumen sekalian, Bapak Ibu sekalian ya, kenapa ada pertanyaan apa dasar hukum dari pengelola jalan tol untuk menaikkan tarif jalan tol? Nah, ini memang ada ya. Seperti kita ketahui ada pasal 48 ayat 3 Undang-Undang 38 ya tentang jalan yang dan junto ya PP nomor 30 2017 ya, yang merupakan pengganti dari atau perubahan dari PP nomor 15 2005 yaitu pasal 68 ayat 1 ya tentang jalan tol ya. Redaksinya adalah dievaluasi atau jalan tol dievaluasi dalam 2 tahun sekali berdasarkan pengaruh inflasi. Jadi kalau boleh saya simpulkan, isi dari pasal ini ya, terutama pasal 48 ayat 3 Undang-Undang 38 2004 tentang jalan, itu tidak wajib, tidak harus per 2 tahun sekali jalan tol naik. Ya, ini perlu digarisbawahi bahwa tidak harus atau tidak wajib jalan tol naik dalam 2 tahun sekali. Ya, nah terlebih kenaikan ini ya tidak seimbang. Tidak seimbang dengan pelayanan atau kualitas jalan yang wajib dilakukan atau dikerjakan ya, dilaksanakan pemeliharanya oleh pengelola jalan tol. Nah, hal ini Bapak Ibu sekalian itu tertuang di dalam PP ya atau Peraturan Menteri PU ya nomor 16 2004 tentang standar minimal jalan tol. Nah, ini sudah jelas ya, sudah jelas diatur bahwa jalan tol itu tidak boleh berlubang ya. Bisa silahkan dicek Peraturan Menteri PU nomor 16 2004 tentang standar minimal jalan tol. Jadi itu wajib tidak boleh ada lubang ya. Jadi silahkan di dalam lampirannya itu tertuang ya bagaimana menjaga fasilitas jalan tol dan seterusnya. Nah, kemudian juga ada pertanyaan berapa waktu sekali bahwa pengelola jalan tol untuk mengecek jalan tol tersebut ya, kualitas jalan tol dan pelayanan itu 1 hari sekali ya. Jadi dalam lampiran Peraturan Menteri PU nomor 16 2004 itu wajib ya diberikan tugas kepada pengelola jalan ya itu 1 hari sekali itu melakukan kontrol ya. Nah, ini tampaknya tidak dilakukan ya, tidak dilakukan. Oleh karena itu diantaranya Tompi protes ya, protes. Nah,
Selain protes juga, sahabat konsumen sekalian, itu ada beberapa peraturan perundang-undangan yang memang dapat dikatakan dilanggar oleh kinerja pengelola jalan tol seperti ini. Ya, sebut saja misalnya Undang-Undang 899 tentang pelindungan konsumen, itu ada ketentuan pasal 8 ayat 1 huruf A, ya, bahwa pelaku usaha, nah ini saya ingin menambahkan bahwa BUMN itu juga adalah tergolong pelaku usaha. Ya. Jadi Jasa Marga itu tergolong sebagai pelaku usaha yang bisa dikenakan Undang-Undang 899 tentang perlindungan konsumen. Nah, saya kembali kepada pasal 8 ayat 1 huruf A, ya, bahwa pelaku usaha dalam memproduksi atau memperdagangkan barang maupun jasa, ya termasuk ini jasa jalan tol, itu wajib memenuhi standar, ya, dan undang-undang lain, peraturan perundang-undang lainnya. Nah, jadi saya ingin mengemukakan di sini bukan hanya terlanggar undang-undang tentang Permen PU nomor 16 2004 tentang standarisasi pelayanan minimal jalan tol, tapi undang-undang lain, ya. Saya catat ada 3 minimal undang-undang yang bisa dikatakan dilanggar oleh pengelola jalan tol ini, ya, dalam kondisi seperti ini, ya, yaitu Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 99 pasal 8 ayat 1 huruf A tentang standarisasi dan peraturan perundang-undangan lain. Nah, ini terkait peraturan perundang-undangan lain, ya termasuk Undang-Undang Pelayanan Publik, ya, dan juga etika pelayanan publik juga ini bisa dikenakan, ya. Kemudian Undang-Undang 22 2009, ya, tentang lalu lintas angkutan jalan juga bisa kena. Bahkan saya melihat pasal 359, ya, dan 360 KUH pidana, ya, itu membiarkan atau kelalaian yang mengakibatkan orang celaka atau sampai meninggal itu 5 tahun penjara, ya. Jadi kalau boleh saya sampaikan di sini bahwa pelayanan yang kurang baik, ya, atau dikatakan buruk, ya, atau tidak sesuai dengan standar pelayanan minimal itu bisa dikenakan 4 atau 5 undang-undang lain, ya, selain kitab undang-undang hukum pidana, undang-undang lalu lintas, undang-undang pelayanan publik, undang-undang perlindungan konsumen, ya, dan undang-undang lain, ya. Nah, oleh karena itu tidak hanya sekedar ganti rugi sahabat konsumen sekalian, ya, di dalam persoalan pecahnya ban gara-gara jalan berlubang, ya, jalan tol yang berlubang itu, tapi juga bisa dikenakan sanksi lain, ya, pidana maupun administrasi, ya, di PT UN kan, ya, ditunkan. Nah, oleh karena itu ini masih baik, ya, korban-korban yang terkena kecelakaan itu, ya, diantaranya Tompi itu hanya memprotes lewat Twitter atau media sosial, ya. Nah, kemudian ada hal lain, ya, selain juga masalah kualitas jalan, ya, juga tentang marka jalan, rambu-rambu lalu lintas jalan tol, kemudian juga penerangan jalan tol. Ini kalau boleh saya cek, ya, kalau boleh Bapak Ibu sekalian cek atau konsumen sekalian cek, ya, itu malam hari juga itu penerangan belum begitu, ya, padahal belum begitu sempurna, ya, padahal di dalam peraturan Menteri PU nomor 16 tentang standarisasi pelayanan minimal jalan tol itu wajib, ya, wajib seluruh marka jalan tol, ya, itu wajib. Jadi kita bisa cek, ya, ada beberapa titik lampu, ya, lampu itu yang mati. Nah, ini sebetulnya sudah pelanggaran terhadap hak dari pengguna jalan tol, ya. Nah, kemudian yang terakhir saya mendapat informasi juga dalam 2 hari 3 hari ke belakang ini itu kan hujan begitu deras, ya, setelah Imlek 2 hari itu kering, ya, kemarau, kemudian setelah itu hujan berturut-turut, ya, tidak hentinya sehingga menyebabkan kondisi jalan tol itu banjir. Nah, dalam hal ini juga bisa dikenakan peraturan perundang-undangan lain. Karena apa? Termasuk juga kewajiban tentang pelayanan, ya, pelayanan yang
belum maksimal ya. Terjadinya banjir tersebut mungkin drainase, saluran-saluran itu tidak sesuai atau tidak diperiksa, tidak dipelihara ya. Belum juga kepadatan arus lalu lintas ketika memasuki gerbang jalan tol. Nah, begitu demikian sahabat konsumen sekalian ya, kondisi jalan tol kita ya, yang kalau boleh saya ingat lagi ke belakang itu mulai dari 2011 ya, 2011 sampai 2018 itu kejadian tabrakan beruntun di jalan tol ya, terutama kilometer 90 100 ya, Cipularang ya. Nah, ini ada beberapa pendapat memang di situ konstruksi jalannya ya itu kurang tepat ya, tidak sesuai dengan ketentuan yang seharusnya diberlakukan ya, sehingga dalam rentang kilometer itu ya, areal itu seringkali terjadi ya. 2011, 2012, 2013 sampai 2018 itu terus-terusan. 2019 juga ya, terakhir itu ada 25 kalau nggak salah kejadian beruntun, dan 2019 itu ada 4 kali kejadian yang saya catat ya. Kejadian beruntun di jalan tol ya, di lokasinya seperti itu. Nah, itu barangkali saudara-saudara sekalian, sahabat konsumen sekalian, ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat juga sebagai masukan ya, sebagai masukan kepada pengelola jalan tol. Jangan sampai kemudian baru teriak ya, baru melakukan pemenuhan kewajiban ya pengelola jalan tol setelah masyarakat berteriak, setelah konsumen pengguna jalan tol menggugat misalnya. Ini nggak usah begitulah ya. Jadi sesuaikan dengan peraturan, apalagi di sini ada unsur sosial ya, ada unsur pelayanan publik. Jadi tidak murni ya, tidak murni mencari keuntungan yang sebesar-besarnya ya. Jadi mohon kiranya lewat video ini kami menyampaikan atas nama Komunitas Lembaga Konsumen Indonesia ya, untuk menjadi perhatian ya kepada pengelola jalan tol, khususnya dari kewajiban yang sudah dituangkan di dalam peraturan perundang-undangan. Dan tadi saya mencatat ada 5 peraturan perundang-undangan yang memang sudah jelas tugas, fungsi dan tanggung jawab dari pengelola jalan tol. Itu saja barangkali video ini yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan sekali lagi tidak ada maksud lain ya, bahwa video ini saya buat untuk masukan yang diharapkan bermanfaat bagi pengelola jalan tol, dan diharapkan kejadian-kejadian seperti tanggal 7 Februari lalu ya, 25 kalau nggak salah puluhan ya kendaraan itu pecah ban ya, dan juga kecelakaan 2019 itu 4 kali kecelakaan beruntun. Dan pengawasan juga penegakan hukum terhadap pengguna jalan ini juga harus tegas ya. Artinya apa? Jangan sampai ada obesitas truk misalnya ya. Jadi truk-truk itu yang kapasitasnya besar itu kenapa nggak ditindak ya? Ini seringkali kita ya, saya terutama ya, kalau melalui jalan itu cukup banyak ya, tidak sedikit truk yang kapasitasnya di luar kenormalan ya. Itu saja barangkali dari saya. Mudah-mudahan video ini sekali lagi bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.